Dingin ya. Halo, 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 Harusnya tambahin di halo. sini tambahin di sini mama gitu ya. Mama Ina. Kayak Eh, Vina Panduwinata dong. Hmm, Halo, selamat pagi semua. hmm. Aduh. Eh, kok suaranya coba Hah, dicek, cek. cek cek 1212 cek cek. Kecil ya suaranya. Bentar ya. Sebentar ya. Hmm. Yulia, Aisyah, Doni, Angelina. Garis semu. Kita sapa-sapa dulu ya. Punya Dean, Chris, also Cek Acik. cek 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 Cakep, cek 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 cakep, cek 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 cakep, cek cakep, cek cek cakep, cek cek terus cakep. aja gitu sampai jam 8. Pagi semua, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Baik-baik saja, sudah baik semuanya, sehat semua. Bukan ini JKT Kreatif, baju yang dijual sebagai souvenir untuk membiayai pembinaan ibu rusun gitu. Selamat pagi semuanya. Guten Morgen. Hari ini nggak libur enggak karena hari ini kan adalah libur untuk ASN alias PNS gitu ceritanya. Iya, beberapa geng duet yang kita temui kemarin tuh juga hari ini ceritanya masih masuk ya. Teman-teman Oh, gue juga, oh. adik gue juga masih masuk tuh dia masih ada temu janji sama klien. Oh, oh. Boleh nggak sih pagi hari ini kita menyapa geng duet dengan memulai cerita? Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, boleh ya? Silakan. Jadi geng duet seperti geng duet tahu tanggal 16 kemarin akhirnya kita bikin meet up offline lagi dari siaran TikTok kita ya, dari duet siaran pagi. Udah lama kita nggak ketemu komunitas kecil kita. Nah, tanggal 16 kemarin akhirnya bersama dengan hanya 38 orang kita bisa meet up merayakan sama-sama ulang tahun Iwet sama ulang tahun aku. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk geng duet yang terpilih dulu-duluan, by system, menyempatkan waktu, ada yang rumahnya jauh, ada yang mengorbankan acara keluarga, mengorbankan waktu istirahatnya. Aku mau bilang terima kasih kepada semua yang datang. Ada tiga yang nggak bisa datang. So sad kalian nggak bisa bergabung. Buat yang hadir, thank you banget. I truly appreciate waktu yang kalian sudah sempatkan. Also, kredit juga aku mau bilang, mau sampaikan kepada teman-teman yang juga memberikan support ya. Untuk Doni Lim dari Kue Tarcis, kuenya enak banget. Kemudian untuk Mutual Bakes, untuk coffee dan goodie bags-nya. Clarence, Vita Vitamins, Vita Health ya. Terus ada, siapa mana itu? Dior. Oh iya, untuk Dior, Wida sayang, makasih ya bajunya. Aduh cakep banget Iwet sama aku pakai baju dari kamu yang. Mm-mm. Terus kita juga mau bilang terima kasih untuk Reserva RH. Ya. Thank Alt you. Perfumery. Thank you. Terima kasih banyak. Sotis, thank you so much. Ya, Sotis Beer and Barrel, terima kasih untuk dukungannya and the whole team. Aku pikir Sotis tuh awalnya pasti cuman beberapa orang aja yang jadi geng duet, tapi karena diracunin sama teman-teman yang lain, akhirnya satu gedung jadi geng duet. Thank you banget ya guys untuk dukungan tap-tapnya selalu setiap pagi juga. And also one particular special person yang sudah membuat pesta perayaan semalam possible. Your support, love, and attention would not go unnoticed. Also, buat Hana,
buat Mbak Wati, buat Tiara, buat Tika, dan teman-teman di kantor yang membantu. Makasih ya. Tadi yang itu support the special one itu siapa namanya? Adalah teman aku. Dia yang tidak bisa disebut namanya. Cie. Wow, 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 wow. Aduh, kita nggak usah bahas itu. Kita bahas aja keseruannya gimana acaranya. Gimana apa namanya senengnya kita kumpul-kumpul sama geng duet ya. Karena walaupun cuma 38 orang, but it was a very nice moment. Kita bisa ketemu sama wajah-wajah baru. Kita bisa kenalan sama berbagai macam geng duet dari berbagai macam background ya. Ada yang baru lulus psikologi, ada yang lagi mau menyelesaikan S1-nya, ada yang sudah pusing dengan operasional rumah sakit, ada yang interior designer, ada yang kerja bikin program buat digital bank, Ada yang HRD. ada yang HRD tapi juga suka nge-MC, ada yang kerja di Pertamina, terus abis itu Banyak ada pasangan banyak suami banget. istri. Lucu deh soal pasangan suami istri ini. Pasangan suami istri ini menurut gue sesuatu yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena beberapa di antara mereka sebenarnya bukan istrinya tapi suaminya jadi menyimak duet itu karena istrinya tiap pagi dengerin. Terus suaminya itu nguping. Dari nguping dia cekikikan jadi ketagihan. Dari Iya. cekikikan ketagihan. Bagus tuh. Iya. Ya, Tuh. dari cekikikan ketagihan, ya kan? Melisa sama Reno ada di sini pagi ini. Selamat pagi Reno, Melisa. Reno tuh kerjanya di Melisa sama Reno ini tadinya kerja di USA ternyata. Jadi mereka itu kerja di NGO. Iya benar. NGO. Non-profit organization tuh apa ya singkatannya? NGO. NPO. Non-profit organization. NPO dong. NPO. Iya benar. Iya. Kalau NGO, non-profit organization. Non-grosir Benar. organization. Bener, iya non grosir ya. Jadi harus belinya satuan, nggak bisa lusinan ya. I'm smart. Bener. Ya, very smart. I like. Oh, sebetulnya kan ada 3 couple tuh ya, pasangan suami istri yang akhirnya by system dapat undangan. Sama yang juga menarik ya Iwet ya, lu mungkin udah pulang ya. Ada satu couple suami istri tuh yang pakai baju biru. Aduh kok gue lupa ya namanya. Bukan Arion, ada satu couple lagi. Aduh kok gue lupa ya. Kan semalam itu pas tanggal 16 itu kan abis dinner, abis kita makan ngobrol-ngobrol. Ada karaoke night kan, ada bintang tamu Nania Idol. Namanya Arion, bukan Ion. Arion, Tadi lu bilang Ion. maksud gue Arion. Bukan Arion, ada satu couple lagi, kok gue lupa ya namanya ya. Iya Carla ya. Reno. Bukan satu lagi yang pakai baju biru. Dan gue sama Carla sebelah gue, pas Nania lagi karaoke gitu, gue gini, ini couple ini sweet banget ya. Mereka tuh pelukan, dansa-dansa berdua. And they stay up until late loh. Oh iya? Iya, pasangan suami istri ini the cutest. Kayaknya dia bukan suami istri deh, pacar. Suami istri yang Yang kerja di Westin bukan sih? bukan. Bukan. Suami istri kan, Amelia bilang suami istri. Yang kerja di Westin itu suaranya kayak Krisdayanti soalnya. Yang kerja di Westin itu dia paling stay sampai akhir. Dia duet adu battle sama Nania say. Yang lain udah pada pulang dia battle song kan dia menjadi DJ. Itu seru banget sih. Terus gue kembali menampilkan lagu Kojo gue.
Gitu Kak, kalau acara BUMN harus punya lagu Kojo kalau mau masuk pekerjaan bela negara gitu. Lu enggak gak sih kan kemarin gue juga nyanyi sama Nania Idol. Gue udah Lagu pulang. belum di awal-awal. Gue sebelahan sama Nania. Lagu Nyanyi Kahit, lagu apa? lagu Kahitna. Terpujilah kok terpujilah dia sih? Kok terpujilah dia mah terpujilah wahai engkau. Bukan lagu Kahitna, bukan Cantik. Aduh ada deh. Oh iya, bener harus punya lagu Kojo emang gitu. Cuma Hana kayaknya pilih kasih deh. Pas bagian gue nyanyi gak di videoin tuh. Pas lu peluk-pelukan sama Nania. Hello-hello nyanyi-nyanyi di videoin. Karena kan gue si kaku, nggak mau pegang mic. Begitu pegang mic nggak copot-copot. 3 lagu ada gue lagu nyanyi itu kemarin. Kemarin pas yang lagi karaoke gitu ya. Gue pas nyanyi. Suara gue bagus juga ya. Ternyata pas gue nengok belakang. Ditebelin sama si Michael. Ada suara Michael sama suara Dedi. Gue gini. Ya gue pikir suara gue. Merdu kali suara gue ini. Also, Bagus tapi. sebenarnya ya, aku sih cuma mau bilang gini aja. Sebenarnya geng duet kalau event itu kan kita tuh we appreciate all the token, all the hadiah, tapi nggak perlu selalu bawa-bawa hadiah ya. Ada aku dapat buku, aku dikirimin buku. Geng duetnya nggak datang tapi bukunya nyampe. Dia bilang Om Dave kan lagi suka baca puisi. Aku kirimin buku. Ada yang bawain sampai Hana tuh bercanda gini, Kak, kamu kayak Sister Hong loh. Ada yang bawa semangka. Hah, bohong loh. Ibo, ada yang ngasih kado semangka utuh bulat. Hah? Semangka, atuh buat lu, atuh buat gue. Nah, mau main bowling pakai semangka. Ada yang bawa buah, gini. Kak, kamu berasa Sister Hong gak sih, Kak? Oh ya, kurang ini aja minyak nih, gitu. Terus ada yang ngasih ikat rambut, ada yang ngasih gelang. Aduh, rupa-rupa deh. Sama among many other, ada beberapa. Oh, Lila kasih ini di atas panggung. Ketuker deh kado kita. Bunga matahari. Bunga matahari. Ya. Lihat banget lagi kata Carla yang ngasih semangka. Ya kan, Carla? Anyway, terus ada satu yang bikin ilustrasi Iwet buat lo sama gue. Lucu banget. Jadi, dia print di pouch. Tuh. Oke. Buat isi-isian bawa kabel mungkin, bawa apa kali gitu, bawa tumbler kali. Tuh, lucu ya? Cute. Ya? Oh. Cute ya? Gue di mana tuh ya? Ini kayaknya satu kotak tuh buat berdua, karena ada yang satu muka lo aja, ada yang satu muka gue aja. Oh gitu. Tuh, lucu ya buat ide merchandise. Iya. Udah gitu, happy gak sih lu dengan suasana kemarin? Happy. Kok Kak Iwet kayak bingung? Iya, aku bingung punya aku di mana ya? Punya lu semua di Mbawati. Kan lu pulang duluan. Iya, Lu bener, pulang, bener. lu lenggang kangkung. Happy gak sih? Happy ya kata Carla. Ya, happy dong. Kata Pak Sutri, Reno dan istri happy ya? Happy ya? Happy dong, happy. Gue sih happy tak. Makanannya enak gak? Enak. Gue suka semua appetizer-nya. Appetizer-nya, amuse-bouche-nya, kanape-kanapenya enak. Enak. Makanannya nggak cuman enak juga cantik ya, cuman gue udah terlalu heboh jadi apa gue nggak sempat foto-foto tuh. Makanannya di platingnya bagus-bagus banget, so I'm very happy. Aduh, ini akan menjadi salah satu kado ulang tahun yang akan gue kenang sih, Wet. Oh, love. Seru sekali kemarin, menyenangkan. Terus kemarin kan gue udah bilang sama ponakan gue, Sabtu Pipi mau bikin acara sama geng duet. Oke, gitu. Terus tapi hari Minggu kita gereja, aku bilang gitu. Oke, gitu. Kita gereja pagi ya. Iya, soalnya siang-siang aku dibikinin lunch. Aku mau ketemu teman-teman aku di rumah Om Doni. Oke, jadi kita gereja terus kita makan kan, Pi? Iya. Terus menuju gereja, gue dapat kado dari ponakan gue sama adik-adik gue. Oh, lucu banget. Gue masuk mobil, gue dikasih kado.
kadonya sih sesuai dengan kebutuhan gue dan gue minta. Jadi kan gue disuruh sama dokter jantung gue pakai gelang detak jantung. Mm-mm. Ya, Terus? jadi beli aja gelang Mas Dave. Oke, disuruh dokter Sakta. Jadi mereka beliin lah sesuai kebutuhan gue. Nah, yang lucu adalah kartunya. Jadi kado ini datang dengan kartu. Mm-mm. Ini kartu. Ini tulisannya. Tulisannya ditulis oleh Ethan. Gue bacain ya. Boleh. Jadi gue terimanya bentuknya begini. Dear Pipi, happy birthday to the best uncle in the world. World-nya D-nya 4. Mm-mm. We are really grateful to have such a chill yet so cool uncle like you. You have always made family gatherings way more fun. I hope this year brings you happiness, joy, health, and plenty of love. Here are 5 dicoret, 5 dicoret, 7. 7 reasons why you are the best. 1. You sneak me and Emma dessert when our parents say no. You you gives us soft cookies. Karena gue tuh demen kalau ketemu gue bawain kue apa gitu. You're funny. You have beautiful long hair. You're entertaining. You smells nice. You're supportive. Semua ditulis di lembar pertama yang gue terima. Gue pikir kartunya ini. Ternyata ini amplopnya. Oh, wow. Tuh, ya. Terus? God bless you, Pipi Love. Terus nama mereka. With love, Ethan, Emma, Mama, Papa. Berarti kan gue gini, oh ini amplop nih. Dalamnya ada kartunya dong. Heeh. Ada dong. Ada kartunya. Heeh. Terus? Dalamnya apa nih? Heeh. Pas. Kosong, bagus. Karena semua tulisannya udah tulis di depan. Gue suka Ethan. Gue suka dia. Gue suka banget. Love Ethan. Love sayang. Love. Coba lu setrika. Jangan-jangan dia nulisnya pakai tinta lemon. Enggak. Adanya mamanya udah marah-marah. Ethan kenapa tulisnya di depan? Bagus. Enggak bagus. Bagus banget. Bagus. Gue mau tanya sama lo, apa perasaan lo dengan lo yang hidup itu harus sesuai aturan, ya? Kalau nulis kartu tuh di dalam, dengan begitu lo gimana? Coba. Ya, kan udah di umur segini, diikutin aja ya, Beb. Terus, gue suka banget sama Ethan. Gue suka banget. Kenapa tulisnya di depan, Ten? How do I know kalau tulisan harus ditulisnya di kartu? Sementara kakaknya gini, it's common knowledge, Ethan. Everybody knows kalau Nggak kartu apa-apa. ucapan Nggak itu di apa-apa. dalam. Dia bilang, ya, well, it's okay. Just because Yeah. it's inside. Yes. Nggak masalah. Yang penting kan pesennya nyampe. Nggak masalah. Sama sekali tidak masalah, Ethan. Bagus. The sky is the limit, Ethan. Go. Ya. Gue baru sekali sih ngeliat ada orang nulis di amplopnya. There you go. Bagus. Itu namanya adalah sustainability, ya. Amplopnya lo simpan, kartunya bisa lo pakai lagi nanti buat Doni mungkin ulang tahun, buat mungkin Yogi nanti, ya. Ya. Bisa, nggak masalah. Good, Ethan, very good. I like. Thinking out of the box. That's true. Ya, bener. Ethan kayak Om Iwet, mind blowing. Setuju, I like. Yang kayak gitu-gitu, gue kalau bahasa anak zaman sekarang adalah vibing gue sama Ethan. Speaking of vibing. Sorry, ada yang bilang Rince Amelia. Hahaha, Ethan cuma kurang proper aja kok Kak Dave. Enggak, dia proper. Siapa yang bilang dia nggak proper? No, itu proper. Terserah, the hell mesti ditulis di kartu. Nggak masalah. Ya, oke. Itu sama kayak kita tiup lilin langsung dari korek ya semalam di Sotis itu ya. Nggak masalah. Yang penting kan terjadi seremoninya. Iya. Ya,
Ya, ya, Mau ya. gimana pun caranya ya, terserah. Hmm. Also, speaking of vibe, ada nggak sih warga Jakarta yang semalam ikut pesta di Sudirman dan Monas? Warga Jakarta sih banyak banget. Kalau lu nanya, mungkin ada nggak geng duet yang ikutan pesta di sekitar Sudirman sama Monas? Gitu mungkin. Ada nggak geng duet di sini yang ikutan pesta di nggak ada? Nggak ada kayaknya. Hadir tuh ada Ada ya? DIY, pillow blanket penuh HI semalam. eh Mana lagi? Enggak sih, nggak banyak tapi Hoi Hoi hadir tapi kenapa emang lo nanya itu? Semalam tuh gue miss kalau akan ada pesta dan penutupan jalan, Wet. Terus? Jadi abis dari rumah Doni yang adalah di Jakarta Barat, terus ada Alex, mobilnya parkir di Hyatt. Hmm. Terus Alex yang lain udah pada pulang, terus Alex sama sama naik apa Alex? Mobil gue di Hyatt gitu. Terus temen tebengan gue bilang, ya udah yuk kita drop it. Gue udah pesen taksi bawa, Bluebird gue udah deket, cancel aja udah kita anterin. Kita anterin lah di jalan. Ternyata ada penutupan jalan ya. Jadi kita tuh agak agak muter-muter nyari jalan semalam tuh untuk bisa ngedropin Alex nyampe di Pullman supaya Alex nyebrang ke Grand Hyatt. Dan pulangnya juga gue keluar Menteng, Kuningan itu juga heboh macet banget. Tapi anyway, I'm so glad kita akhirnya jalan-jalan gitu karena kita jadi ngelihat eh rame ya, Bo. Semarak loh. Ternyata 17-an Banget, Jakarta tuh. sangat. Gue lihat jajaran pengamanan rapih tertib gitu dengan seragam masing-masing, terus bis-bis antar kota tuh yang udah standby gitu dengan warganya semua pada turun dari bis pakai seragam, udah janjian kiri kanan, jajanan di mana-mana. Terus gue sempat ngelongok tuh dari apa tuh Ben Hill, rame loh, wet rame banget, berasa loh pesta. Iya, betul. Ramai sekali, gue tahu, betul. Dan Sampai ke itu, GBK loh itu, Bo. oh pantas. Jadi sepanjang dari Monas, Tamrin, Sudirman, sampai GBK. Dan itu ada pawai. Oh, Heeh. oke oke. Heeh. Itu ada pawai kemarin. Jadi pawainya itu adalah dari kementerian. Gitu Oh, ceritanya. Mm-mm. karena kemarin sebetulnya pulang gereja gue makan di Emilia Menteng. Terus Hmm. sepanjang kita makan jam 9 jam 10 gitu, ada defile pesawat tuh lewat-lewat kan. Kayak berasa deket Mm-mm. banget kan. Wush gitu. Gue gini, ini apa ya? Defile pesawat, Mas. Kan Mm-mm. deket sama istana. Oh, berasa ya. eh Kemeriahan perayaan HUT RI-nya tuh. Mm-mm. Dan nggak cuman pawai loh di beberapa titik di antara dari Tamrin sampai ke Sudirman itu, dari Monas sampai ke Sudirman itu ada beberapa panggung-panggung seni hiburan. Oh, Mm-mm. gue lihat kemarin lu juga 17-an di istana ya? Iya, aku ke istana makanya gue hari Sabtu itu pulang lebih cepet karena subuh-subuh gue udah mesti pakai kain kemarin. Jadi Hmm. apa namanya pagi-pagi gue mesti bangun, mesti siap-siap terus ke istana. Nah, yang kemarin lo lihat apa namanya pesawat itu adalah ya itu tadi defile pesawat terbang di atas istana negara. Mereka bikin manuver, terus bikin formasi segala macam gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Eh, Gimana? Jangan tersinggung ya. Mm-mm. Siapa sih Nek yang ngundang lu kalau 17-an gitu di pesawat di istana? Ha-ha. Gue lihat kan Ertong-Ertong tuh Nicola Saputra, Mama Ute Mm-mm. nyanyi, Rosa waktu syuting sama Mm-mm. gue juga. Nek maaf ya gue abis JR di istana. Oh lu nyanyi di istana nyanyi gitu. Terus Mm-mm. ada Mm-mm. cakrakan gitu kan. Terus si Mm-mm. vibing itu penari-penari sama Mayor Teddy joget-joget. Gue sih lihat di sosmed aja. Mm-mm. Banyak kan Ertong-Ertong gitu, Raffi, Gigi lah, Endebre, Naknu, Naknu. Nah kalau Mm-mm. maaf ya, kalau kalau
teman-teman desainer gitu kan banyak tuh Daniel Tanah Lesai gitu kan kayaknya dari Pak Didit Prabowo kan desainer ya, jadi pekerja keren. Kalau lu tuh siapa yang ngundang, Bo? Kalau menurut lo siapa kira-kira yang ngundang gue? Aduh, saya mah nggak bisa berprasangka yang gitu-gitu. Emang kenapa lo nanya gitu? Enggak, gue pengen tahu aja gitu. Siapa sih, Nek, yang ngundang-ngundang gitu? Bu Vero? Kemarin gue sama Bu Vero. Oh, lu sama Bu Vero. Iya, kan iya. Kenapa emangnya? Enggak, pengen tahu Ya, aja. Bo, namanya pegawai bela negara gini ya harus kalau diundang ya datang yang kayak gitu-gitu. Iya, Gimana? iya Heeh. dong. Ada yang nanya Bu Vero tuh siapa gitu katanya. Ya udahlah, ya nggak usah dijelasin. Kalau emang nggak tahu, it's okay. Ibu Veronica Tan, Wamenkep, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu dia. Okay, okay. Did you have a great time yesterday? Yes, I did. Kemarin tuh gue cerita boleh ya? Nah, Iya. Tanpa bermaksud menyombong, gue diundang ke istana untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi itu udah beberapa kali. Dari gue kecil, karena bapak gue kan tentara, jadi kerap diundang ke istana untuk upacara gitu. Dulu tuh waktu gue kecil suka diselipin sama bapak gue untuk masuk ke dalam. Terus, karena bapak lo kan Tante Rina ya. iya, Tante Rina atau Tante Rita juga boleh ya. Tinggal pilih aja mau yang mana. Sebentar Rita, sebentar Rina boleh. Iya, alias tentara. Kemudian tentara. Terus udah gitu, satu kali itu 2017 gue nge-MC Iya, sama Isyana Angie Bagus kan. Oka, sama Angie. Isyana juga, Isyana Bagus Oka. Terus Isyana penyanyi. sekarang Isyana Bagus Oka, sekarang Wamen BKKBN. Oh, astaga. Dulu wajah Femina pernah di kayaknya Metro TV juga pernah. Terus kemudian adalah dia dulu presenter berita, terus kemudian dia masuk politik, lalu kemudian dia ada di Kementerian Kependudukan dan BKKBN gitu. Wih, keren ya. Terus Jejaring lu tuh keren ya, Say. RCTI juga pernah, benar. Terus Wow. habis itu setelah itu juga gue satu kali lagi datang lagi ke istana di masa pemerintahannya Pak Jokowi. Terus kemarin gue bareng sama Bu Vero di masa pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Jujur ya, gue merasakan beberapa perubahan dan perbedaan loh dari dulu sampai sekarang. Oke. Beberapa perubahan dan perbedaan itu apa? Sekarang itu lebih tone down loh. Masa? Iya. Nah, gini, kalau tadi ada yang berkomentar gini ya, aduh indeks ekonomi berasa buang-buang budget nggak sih Kak gitu ya. Itu juga I felt that gitu yesterday gitu ketika jalan pulang macet di Menteng sama Kuningan gue gini, wow gitu. Tapi my thought adalah gini juga, mungkin juga as a nation kita juga perlu ya memperlihatkan kepada rakyat dan mata dunia bahwa Exactly. we are still holding our fort gitu, celebrating our independence Yes. in a pleasant and celebratory way gitu. Itu juga kan kayaknya Correct. penting ya. Itu juga jadi poin Correct. yang alasan dilaksanakan hal tersebut ya. Correct. To Menurutku build ini. to build moral as a nation kepada rakyatnya juga nggak sih? Setuju. Menurut gue gini, Dave. This is my own opinion ya. Ya. Satu adalah lo tetap harus merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Harus menurut gue. Karena itu adalah momen kemarin gue tuh share di broadcast channel gue. Gue bilang siapa di sini yang selalu tersentuh ketika melihat upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara, gitu. Oh, Terus terlepas dari keadaannya seperti apa, menurut gue itu adalah salah satu pengingat kita untuk tetap cinta sama negara ini, ya. Dan kemudian harus diselenggarakan ya juga dengan ada kemegahannya, ada kemeriahannya menurut gue. Dan menurut gue juga ini kan salah satu simbol negara ya, Bo. Maksud gue dengan kondisi yang seperti apapun, ya lo harus tetap bangkitkan gitu.
Hmm. Semangat itu harus tetap ada menurut gue. Dan ketika kemarin gue datang ke sana tuh terus terang lebih humble, I would say. Okay. In what way would you express that? Dulu itu ya, Bo, goodie bag, souvenir, itu ugal-ugalan loh. Oh ya, jadi Ya, semua yang datang pulang akan bawa goodie bag gitu. udah pasti. Dan tamu undangannya jauh lebih banyak dulu dibanding sekarang. Oh. Dipangkas loh. Bahkan gue nggak tahu ini boleh gue ceritain apa nggak. Kalau gue nggak salah duta besar itu tidak boleh bawa spouse-nya. Wow. Dari yang tadinya misalnya satu orang dapat 2 jatah undangan, sekarang cuma 1. Ah. Terus satu lagi, souvenir jauh lebih humble dibanding dulu. Dulu tuh bisa dapat satu set T-set, Oh. dapat notebooknya tuh yang pakai kayu gede-gede gitu. Oh. Kayak lo bawa pulang merchandise istana gitu loh. Regal gitu ya kayaknya ya. Heeh, heeh. Bisa sampai kayak begitu. Terus udah gitu souvenirnya lebih banyak. Kemarin tuh gue hitung-hitung cuman berapa ya berarti ya? 5 kali souvenirnya. Oh, apa sih yang souvenirnya kalau boleh tahu? Ada dapat t-shirt. Gue posting tuh di TikTok gue rame banget. Walaupun lebih banyak kontranya ya komentarnya. Komentarnya lebih banyak negatif. Terus udah gitu ada t-shirt, ada topi, ada tumbler. Tumblernya kayak begini. Bagus ya? Very nice. Terus kemudian ada buku-buku. Buku-bukunya lebih sebenarnya mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Terus kemudian ada kipas. I think it's very humble, Dave. Okay. It's very humble. Jadi nggak yang gegap gempitan mewah blar gitu. Okay. Gitu. Terus kemudian ada payung. Terus kemudian kemarin dapat snack, tapi snacknya itu sponsor semua, gue tahu. Nah itu juga yang gue tuh my next question to you adalah jadi sebenarnya agendanya apa sih? Datang pagi-pagi, terus upacara bendera, terus abis Oke. upacara bendera hiburan, terus abis itu bubar. Iya, jadi gini. Undangannya itu sebenarnya kan intinya adalah peringatan detik-detik proklamasinya, Dave. Jadi peringatan detik-detik proklamasinya itu gini, peringatan detik-detik proklamasinya itu ada meriam didentumkan, gue lupa 80 kali. Kalau nggak salah sih sebanyak jumlah tahun kita ulang tahunnya. Atau 45 gitu, gue lupa. Terus kemudian abis itu pembacaan teks proklamasi, pembacaan doa, pengibaran bendera, terus kemudian defile si pesawat-pesawat itu, terus baru kemudian hiburan. Hiburan juga cuma 2 lagu kalau gue nggak salah. Terus setelah itu selesai, upacara ditutup, biasanya presiden kemudian ramah tamah sama kabinet, terus kemudian keluarga presiden-presiden dan wakil presiden sebelumnya, sama Dentuman duta 17 besar. kali katanya. Oh, 17 kali berarti, salah gue. Terus sama satu lagi, udah selesai. Dan kemarin di halaman istana itu ada pasar rakyat. Oh, ada Nania. Pagi Nania. Hai Nania, good morning. Ada pasar rakyat. Jadi pasar rakyat itu isinya adalah kumpulan jajanan-jajanan gitu. Dulu ya, Jadi itu jajanan-jajanan setelah upacara dan setelah hiburan semua boleh makan di situ. tamu undangan boleh makan di situ. Semua karena kan begitu lo masuk ke lingkungan istana itu lo udah ya udah itu orang-orangnya itu aja gitu. Terus kemudian nah, kenapa gue bilang lebih sederhana? Ini kalau misalnya kita perhatiin ya, dulu itu pakai ada kirap bendera pusaka segala dari Monas ke istana. Ya, itu yang selalu kita nonton di TV kan? Iya kan? Sekarang nggak ada. I think it's very simple. Rundownnya simple banget. Dekorasi juga nggak yang wawavum gitu. Bunganya semua bunga lokal. Terus abis itu apa lagi? Dekornya stupa Kastea. Stupa Iya. Kastea. Iya, but it's very nice, simple yet very Indonesia. Dan menurut gue kemarin itu kan banyak peran Kirapnya dari masih ada katanya kan? nggak ada, Oh. nggak ada, Oh. nggak ada.
nggak ada. Kirapnya itu nggak, kemarin itu masuk ke dalam istana, sekarang nggak. Kirap pagi ya, kirap pagi bukan kirap kuda. Kirap kuda tuh di sore. Oh, Kirap kuda oh. tuh di sore, nggak pakai kereta kencana. Oh my god. Hmm. Iya, jadi Kalau mau ja- komentar ya kirap-kirap dong. eh, eh. kirap pagi ada, tapi gue di sana nggak ada kirap. Gue lihat gimana sih? Gimana Gue ya? buta kali ya, gimana ya? Gue mulai bingung deh. Gue datang nggak sih, Bo? Hah? Bo, Hah? apa Oh, itu datang. AI ya? Hah? Apa jangan-jangan lu masih pakai kain kali pas acara kirap ya? Nggak mungkin dong, kan nggak boleh terlambat. Gimana sih? Oh, Hah? oh, ya udahlah. Ada di Nanti tayangan dicek TV, aja. Kak. Hah? Di Oh, mana? Riran meren itu teh no di Nggak TV kan tahu. Riran. Ada kirap pagi, ada katanya. Kayaknya gue nggak datang deh ke istana. Udah ganti topik yuk. Deh elah. Tapi yang gue suka ini kayaknya kredit tuh Pak Jokowi ya. Kan semenjak Pak Jokowi ya yang kalau 17-an dan kalau acara resmi kenegaraan itu baju daerah itu sekarang udah lebih beragam. Hmm. Iya, tapi tahun ini nggak segegap gempita seperti tahun-tahun sebelumnya Hmm. dengan baju-baju daerah itu, Hmm. gitu. Banyak menteri-menteri yang datang juga udah pakai jas, terus udah gitu Bu Sri Mulyani kemarin kebayaan biasa aja. Pak Erick Thohir kemarin pakai kayaknya teluk belanga aja, jas yang Hmm. bawahnya pakai sarung gitu. Jadi kayak Hmm. gitu sih. Okay. Do you think mereka sengaja menyesuaikan dengan kondisi emosional rakyatnya yang juga lagi up and down gitu? Menurut Untuk gue sengaja. Oke, kalau kayak Menurut gitu gue tuh sengaja. mereka tuh dapat notes gitu. Kita nggak usah terlalu glamorama ya gitu. Kita biasa aja Iya, tapi tetap perayaan iya, gitu. Gitu ya. iya, iya. Menurut gue seperti itu. Jadi tetap karena ini kan salah satu cara untuk tetap mengorbankan semangat gitu loh, Bo. Mengobarkan, Tadi gue bilang apa? mengorbankan semangat. Iya benar, mengobarkan semangat gitu loh. Hmm. Ya nggak sih? Kalau gue sih ngeliat kayak gitu tuh tetap masih jadi kayak oke, kayaknya semangat gue timbul lagi nih gitu. Oke. Iya, iya, iya. Gue setuju Iwet. Ini bicara mengenai perayaan gitu ya. Gue tuh juga bukan tipe orang yang eh kan ada orang yang ini bicara mengenai although it is not apple to apple ya, merayakan kemerdekaan bangsa dengan perayaan ulang tahun. My point adalah gini, kan ada ya orang yang apalagi gue kan orang Manado ya. Ada nggak ada duit tuh bela-belain banget deh kalau ulang tahun tuh harus perayaan gitu. Harus makan-makan, harus bikin kebaktian di rumah, harus kumpul-kumpul sama teman-teman, pokoknya harus perayaan gitu. Ada kan orang yang begitu ya. Gue tuh enggak. Gue tuh bukan tipe orang yang begitu, Iwat. Gue tuh perayaan tuh buat gue tuh nggak ada di wishlist gue, nggak ada di prioritas gue gitu. Tapi gue punya beberapa perayaan yang paling memorable dan I am so glad I did it dan gue bisa mengerti, memahami artinya pentingnya perayaan. Karena kayak contoh gitu ya, reflect back on our dinner tanggal 16 Agustus kemarin. Itu kan juga termasuk Project Sangkuriang ya. Mintanya cepet, dikerjainnya cepet gitu. Gerabak gerubuk gitu, akhirnya kejadian gitu. Dan all throughout the night, pulang itu gue mendapatkan suntikan semangat yang nggak nggak ternilai dibandingkan gue hanya sekedar membeli barang mewah untuk kado kepada diri gue untuk sebagai ulang tahun. It felt different gitu. Dan gue bisa mengerti kenapa pentingnya kalau kita ulang tahun itu sebuah perayaan. It's actually not only untuk kepada orang yang kita undang, tapi more kepada diri kita.
kita mengingat apa yang setahun udah terjadi, kita mensyukuri apa yang the up and down in life gitu. Kan pun demikian sebagai bangsa ya. Ya kan kita mengingat astaga, we managed to survive one more year loh hidup di negara ini, apapun yang terjadi, ya kan? Ups and downs pemberitaan yang terjadi, ups and downs drama kehidupan yang terjadi. Tapi setahun loh kita bisa hidup dan hari ini kita merayakan kemerdekaan kita lagi. Oh gitu. Atau kita merayakan ulang tahun kita lagi. God, life is good. God is good. Itu sih yang gue dapat. Oh okay, now I can relate. I understand the essence of celebration. Setuju gue sama lo. Ya kadang-kadang kita memang butuh untuk diingatkan lah gitu dengan apa yang sudah kita kerjakan. Terus gimana kita mengorbankan semangat lagi. Ya nggak sih? Ya, betul. Nyambung ya. Kemarin kan gue ke gereja ya, Iwat. Tadi kan teman-teman kayaknya moodnya pagi hari ini teman-teman di kolom komentar geng duet tuh adalah iya ekonomi lagi susah gitu ya, iya gitu hidup lagi susah gitu-gitu kan. Which is true, it's true, it's true. It is so true. Itu juga imbasnya dirasakan oleh semua lah, top to bottom lah kalau gue boleh bilang. Contohnya gitu ya, gue punya satu cafe, toko dessert, Iwat. Kan ingat nggak gue pernah cerita, ada di Melawai sini. Aku suka, ini tempatnya kecil banget, Wet. Saking kecilnya tuh kayaknya cuman segede kamar tidur gue deh, Wet. Very small gitu. Tapi they serve very beautiful dessert. Dan gue tuh kan sempat cerita, gue kayaknya kalau pensiun gue pengen punya toko kopi dan toko dessert yang kayak gini deh gitu. Terus kemarin ada geng duet yang ngirimin postingan, mereka mau jual, mau tutup, Bo. Oh ya, Mereka bikin Siskon Eli. bikin pengumuman siapa yang mau take over gitu. Terus ada beberapa teman-teman gue juga bilang gini, Bo, nih toko dessert ini di Kemang, Bo, toko kopi ini di sini mau tutup, Nek, mau tutup, yuk ke sana dulu yuk perpisahan gitu. Banyak yang nggak make it loh. Itu kan tanda sebetulnya bahwa this is not okay ya. Kemarin gue di gereja, message dari khotbahnya menurut gue, wow, on point. Sebentar. Nah, dah. Oke. Terus On point. Kemarin pastor yang khotbah, Pastor Jeffrey Rahmat. Satu, udah lama gue nggak denger dia khotbah karena kan dia udah pensiun. Jadi kangen nih gitu ketemu dia. Terus message khotbahnya tuh fungsinya kenapa hidup itu penting ada pain. Pain tuh bahasa Indonesianya apa ya, Nek? sakit, Iya, pain. kesulitan, kesusahan. One of the key message of why penderitaan, luka, sakit, kesulitan, kenapa hidup itu kita harus memeluk pain atau luka dan penderitaan. Karena pain itu salah satu tanda untuk growth. Tapi kan makanya ada beberapa orang yang motor penggerak hidupnya itu adalah anguish-nya atau rasa sakitnya gitu. Cuma tidak semua orang kan ya Dave suka dengan kata sakit. Tidak semua orang suka dengan kesulitan, kesakitan, kepahitan. Ya nggak? Itu yang kemudian membuat jadi ya itu tadi, pokoknya teriak aja dulu, marah aja dulu gitu. Karena kalau misalnya dibilang tidak baik-baik, ya semua sedang tidak baik-baik sekarang. Dan lagi nggak mudah. Itu sebabnya ya, again and again. Ada satu bercandaannya Pastor Jeffrey yang menurut gue, I think it's true ya kepada kita semua. Dia bilang gini, aduh, bicara mengenai pain gitu ya. Kalau pain itu is panggilan untuk tanda kalau hidup lo tuh akan growth gitu. Kayak dia bilang, kan banyak organisasi atau gereja lain yang kok berseloroh kepada dia gini. Aduh enak ya gitu. Jadi pendetanya GPCC, jemaatnya banyak. Terus Pastor Jeffrey itu bilang gini, kamu pikir enak ngatur sebanyak orang begitu? Ngatur jemaat yang semuanya tua, muda, kaya, miskin, kiri, kanan, atas, bawah. Semuanya itu sebetulnya manja.
Semuanya tuh pengen diperhatikan. Ya, terus gue pikir gini, itu juga dengan bangsa ya. Karena orang, manusia, itu pada dasarnya susah, senang, itu pada dasarnya kita tuh manja loh, Nek. Kita tuh seneng memang diperhatikan, ya kan? Moreover, ketika kita sedang in a state of pain, kita lagi sakit, kita lagi menderita, kita lagi punya luka, bener nggak, Nek? Kita tuh akan lebih manja. My point adalah dari bercandaan itu gue gini, karena tadi we have established gitu bahwa kondisi kita nih sekarang di dunia ini, we are all living in pain. Semua tuh lagi manja, Bo. Jadi sedapat mungkin, just be kind to people you meet. Karena semua orang lagi butuh perhatian. Ini adalah waktunya orang-orang itu membutuhkan your kindness, your attention. Ya nggak sih? Wait, Mungkin bukan sekarang lagi manja sih, Dev. Memang manusia tuh pada dasarnya tuh manja dan maunya diperhatiin aja gitu. Gitu menurut gue. Jadi ya saling paham aja sih mau gimana gitu. Cuma kan balik lagi ya, kondisi kan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau kan. so, Bener nggak sih? Ya, Lina bilang Iwet jujur sekali. Iya, karena cuman itu sekarang yang bisa gue lakukan, menjadi jujur aja. Kadang-kadang emang akan sangat menyakitkan gitu. Tapi ya kenyataannya seperti itu, mau gimana lagi gitu. Ya, pada dasarnya kan gini, satu, orang tuh maunya diperhatikan. Dua, orang maunya hidup enak. Tiga, orang tidak mau kerja keras, Dave. Itu udah rumus hidup. Nggak ada yang mau kerja keras. Maunya adalah punya uang, kerja secukupnya. Kerja secukupnya, tapi uangnya banyak. Itu realistik. iya. Hampir semua seperti itu. Hampir semua seperti itu. Ya, lalu nggak mau susah. Nggak mau susah tuh gimana sih? Gini deh contoh. Misalnya Astaga, ya. sorry, ada yang nonton di TikTok kita lagi di Tunisia. Astaga, jauh Hai banget kamu. Tunisia, hello. Dan di sana Contoh jam gini 1 deh. pagi. Misal gini, misalnya gini, kita mau bikin acara ulang tahunan tuh kemarin tanggal 16 Agustus, ya. Terus kemudian kita baru ngomongnya seminggu sebelumnya. Coba kalau misalnya tim bukan tipe yang pekerja keras dan ulet, pasti marah-marah. Mana mungkin bikin acara cuma seminggu? Gila kali, nggak bakal bisa. Bener nggak? Tapi kan ternyata kejadian kok bisa. Walaupun memang extra effort. Bener nggak? Apakah ada extra effort? Ada extra effort. Lagi. Mau ada acara nih. Mau ada acara, acaranya malam ini. Begitu pagi dilihat naskah nih, misalnya naskah acaranya. Ternyata ada yang mesti dirombak. Ada loh yang ketika dibilangin, ini kayaknya harus diganti deh naskahnya. Udah nggak bisa, acara tinggal nanti malam. Nanti malam tuh jam berapa? Jam 7. Sekarang baru jam berapa? Jam 8. Bener nggak? Dari jam Karena 8 nggak mau pagi. susah. Ya, Nggak mau susah. Nggak mau susah. Dasarnya itu aja gitu. Sehingga, again, nih gue pasti akan jadi yang tidak disukai, unpopular opinion lagi gue. Karena pada dasarnya hidup tuh susah. Bener nggak? Iya, mungkin kalau mau pedes gitu ya, quote-nya adalah kalau nggak mau susah, berarti lu nggak mau hidup. Susah. Dan gue percaya sekali bahwa hidup itu seimbang, Dev. Dalam artian, Ini gue tuh kepikiran ini waktu gue pulang dari Oh. Bandung hari Jumat kemarin. tadi tuh lu nggak balik mirror kamera lu. Oke. Terus waktu gue perjalanan pulang dari Bandung tuh gue mikir gini. Gue pikir-pikir hidup gue tuh lumayan susah tadinya. Gila ya, gue mesti kayak begini, gue mesti ke Bandung bolak-balik, gue mesti ke Solo, gue mesti bolak-balik ke sini. Gue bisa yang malam baru selesai acara jam 12 pagi-pagi gue udah di airport lagi. Gue mikir gitu ya. Tapi kalau dipikir lagi ya, Dev,
sebenarnya ada loh hal-hal kecil yang sebenarnya harus gue syukuri. Hmm. Dan membuat gue sadar bahwa hidup tuh seimbang. Lo nggak akan pernah susah terus. Ada kok momennya lo akan bahagia. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar aja karena selalu sibuk mikirin sesuatu yang besar. Yang kecil-kecil nggak dipikirin. Sementara hal-hal kecil seperti itu tuh eh, bisa di bisa di bisa disyukuri dan bisa jadi nikmat gitu. Ada yang Yes, bilang true. lagi, soal negara agak lebih kompleks ya kakak-kakak, nggak sesimpel kita pada dasarnya manja. Iya, sangat kompleks sekali kok kita tahu. We know, we know so well. We very know, kita tahu banget kok, itu. Ya nggak? Ya. Ada yang bilang gini, kemarin kan Pastor Jeffrey juga bilang, iya, punya pain dalam hidup itu berarti juga tanda bahwa kita tuh masih hidup. To be able to experience and notice pain in life, berarti lu masih hidup. Betul, betul. Tapi juga gue setuju sih bahwa memang di masa-masa seperti ini juga memang harus jaga-jaga dengan apa yang kita sampaikan, apalagi lewat sosial media gitu ya. Aku ada beberapa hal kok yang gue setuju juga bahwa nggak sebaiknya sih kayak begini-begini, nggak sebaiknya sih kayak begitu-begitu. Jelas kok, setuju. Ya. Dan menurut aku ya, apa yang terjadi sekarang ini tuh it's an experience that is very humbling. At least what I see in my circle ya. Sebelum ini kan kayaknya kita tuh terjebak dalam loop adu hedon dalam hidup. Menurut gue ya, ini my personal observation. Kita tuh terjebak dalam loop adu hedon gitu, ketularan gitu. Si ini pamer A, gue harus di atasnya A. A+2. Dia udah ngelihat A+2, gue bisa di atasnya dia. Gue A+4 gitu. Adu hedon. And then this year happened. Iya kan? Akhirnya kita jadi ngerem sendiri. Is it really what I want in life? Gitu. Adu-aduan dan akhirnya nggak pernah tahu siapa yang nyampe gitu. Kayak di circle pertemanan gue aja gitu ya, kayak contohnya gini. Kita udah lama loh nggak jalan-jalan gitu. Yuk jalan-jalan bareng yuk. Oke, ada yang nyeletukin. Ayo, gue mau pergi September gitu. Dan kalau dulu kan nggak ada tuh yang gini, yang berani ngomong gini. Aduh, kayaknya tahun ini gue nggak bisa jalan-jalan deh. Kayaknya tahun depan aja ya gitu. Kalau dulu nggak ada tuh yang berani ngomong gitu. Kalau dulu tuh akan gini, "Oh, September ya, ini masih bulan Juli, masih ada beberapa bulan. Yuk, bisa. Gue ikut gitu. Kapan gitu. Kalau sekarang tuh enggak. Jadi lebih realistik gitu. And I like it. Jadi lebih apa adanya aja gitu. Seperti yang gue bilang kan, beberapa teman-teman gue mundur dari sosial media. Alasannya tuh very simple. Kenapa lu mundur dari sosial media? Gak kuat, Bo, mental gue. Gue jadi membandingkan kesuksesan orang dengan kehidupan gue sekarang. And kehidupan gue tuh tidak semewah apa yang gue lihat di sosial media. Gue turun panggung gue dari sosial media. Oke, people are actually more realistic. Jadi, thanks to pain, mereka hidupnya Tapi jadi lebih real. itu yang juga menarik ya. Itu juga menarik tuh, Dev. Di tengah-tengah semua ribut dengan kesenjangan sosial, perbedaan status, ini itu segala macam. Tapi lo lihat kan ya bahwa konten-konten dengan flexing harta itu viewsnya tinggi sekali loh. Kan jadi bingung ya. Jadi gimana sih guys gitu ya. Guys yang pada komentar ini ya. Gimana sih guys? Harusnya guys. Katanya jangan kesenjangan sosial guys. Tapi kok yang flexing harta itu guys pada suka guys gitu. Jadi kayak jadi gimana nih guys kalau misalnya semua nanti pada hidup susah, guys nggak ada hiburan loh guys. Gimana tuh guys gitu. Ya, Bener banget, guys. ya bingung loh guys. Ya, konten-konten edukatif guys nggak suka guys.
Iya, gini. Kalau dibilang gini, Ya, iya itu kan tergantung algoritma. Gue nggak setuju loh Iwet dengan itu karena menurut gue at the end of the day algoritma kan lo punya opsi ya untuk ngatur algoritma lo. gini, gue setuju sama itu karena algoritma, Dave. Algoritma itu kan muncul atau timbul karena orang suka. Tapi kan lo bisa push not interested dong. Enggak, bukan. Awalnya kan orang suka dulu, karena orang suka ya dia pasti akan digelontorin, Dave. Kalau gue ya, gue iya gue Iya, itu dihadirkan lu, gitu. itu lu, itu lu. Nah itu maksud gue poinnya adalah walaupun algoritma nyekokin lo dengan konten-konten yang mungkin gitu Heeh, hurtnya heeh, suka, ya tetap heeh. aja kalau buat gue ya gue punya opsi untuk bilang oh, yang ini gue nggak suka gitu. Mereka enggak, Dave. Jadi terima aja apa yang digelontorkan. They enjoy Nah, it, they nah enjoy it. itu sebabnya mungkin menurut gue yang akhirnya jadi jawaban pertanyaan lo tadi. Gimana guys? Lo katanya nggak suka kesenjangan sosial. Nah, Tapi akhirnya guys itu. suka juga. Karena konten edukatif Iya. guys nggak nonton guys. Iya, jadi guys bilang katanya marah-marah, kesenjangan sosial, begini begitu. Tapi guys konsumsi. Nah, itu gimana? Kan Itu sama. akhirnya gitu kan, bahwa hidup ini emang double standar aja terus-terusan. Itu sama kayak kemarin gue baca psikolog siapa ya yang bilang gini, aduh jenuh membaca konten sosial media karena memaparkan drama terus. Itu kan drama di sosial media sama kayak sama kayak topik flexing ya. Tetap aja mau lu bilang enak ngelihat drama di sosial media, tapi konten drama yang nonton banyak guys. Kalau guys, Nah, ya kan kalau guys empat lihat drama, kenapa ditonton nah, guys? kalau misalnya guys emang empet sama kesenjangan sosial, di blok guys. Kan enggak. Iya. Iya. Kayak tadi kalau guys empat, kayak Dave, not interested. Gitu. Tapi kan enggak. Iya, kan guys nggak melakukan itu. Guys nonton konten yang Heeh. guys empat, tapi guys tetap gas. Gimana guys? Heeh. Makanya itu tadi kan gue bilang, makanya kadang-kadang hidup tuh nggak bisa, ya hidup tuh emang lo harus ikut aja alurnya. Ada masanya memang seperti ini, ada masanya seperti itu, ada harusnya begini, ada harusnya begitu. Ya nggak? Gue nulis artikel gue untuk kolom Bazar September issue ini. By the way nanti gue post ya. Pujihu, boleh muntah. Gue baru baca kemarin artikel gue untuk artikel Diary Dave gue untuk Bazar edisi Agustus. Bagus loh ternyata tulisannya. Tapi anyway, yang gue mau bahas juga adalah edisi September web. Edisi Hmm. September kan kalau di fashion yang seperti teman-teman tahu fashion issue ya, style, trend gitu-gitu. Terus gue membahas mengenai trendsetter. Mm-mm. Di era digital ini siapa sih sebenarnya trendsetter? Hmm. Hmm. Siapa, Hmm. Bo? Lu mau bilang siapa trendsetter? Mungkin sebelum digital yang disebut trendsetter itu apa? Editor, majalah, Mm-mm. kurator, Mm-mm. iya kan? Mm-mm. Itu kan ujung tombak style. Sekarang Ya. siapa? Alert from Lu mau bilang calendar. siapa? Fiza Rasaid Ali's Influencer. birthday. Influencer tergantung platformnya bukan? Mm-mm. Iya kan? Ada yang Ciara Ferragani, mungkin ada yang ini, saha eta Ciara. Ada yang nyebut nama ini, itu siapa ya? Oh itu anak TikTok, anak Instagram nggak tahu. Oh itu anak YouTube, anak ini nggak tahu. Ya kan, influencer juga come and go tergantung platformnya. At the end of the day, kesimpulan gue dari artikel gue, style maker, trendsetter sekarang, algoritma. Apa yang dicekokin algoritma, lu terima sebagai tren. Dan kalau kita ngomongin algoritma, kita lihat di baliknya algoritma itu siapa? Masyarakat. Hmm. Udah begitu. Jadi balik lagi, ya. Kamsahamnida. Sekarang kita tuh di ini aja lah, dijalanin aja menurut gue, sambil kita usaha. Dan kita ini emang lagi susah semuanya. Jadi mau nggak mau emang harus dijalanin seperti ini. Tercapai KPI 1M di hari 18 Agustus ini. Hari ini agak sepi karena banyak yang libur juga kayaknya. Ya, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton pagi ini.
Doakan gue bisa survive melewati minggu ini karena gue capek banget sesungguhnya. Jujur gue capek sekali. Gue lagi agak mikir nih hari Rabu kita syuting lagi ya. Tanggal 20. Mudah-mudahan sih gue bisa cukup istirahat. Jadi bisa tetap melewati minggu ini dengan baik. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bela Pancasila. Bye everyone. Selamat hari Senin.